Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini mungkin kalian belum mengenal diri ibu, tapi walaupun kita belajar jarak jauh, mudah-mudahan kita bisa tersambung dengan baik. Mungkin pada pertemuan kali ini ibu akan membahas ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama yang kita bahas adalah mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara kesatuan RI itu terbagi dari wilayah darat, laut, udara, dan ekstrateritorial. Dari wilayah-wilayah itu masing-masing kita ketahui bahwa wilayah darat itu meliputi di seluruh permukaan bumi, misalnya gunung, rawa, sungai, dan sebagainya. Sedangkan wilayah laut tentunya adalah semua di wilayah perairan. Nah, dalam wilayah laut ini ada beberapa pembagian. Wilayah laut ini dibagi menjadi 3, diantaranya 1 zona laut teritorial, di mana laut itu sejauh 12 mil laut. Jadi zona laut teritorial ini adalah suatu wilayah yang berada di luar wilayah suatu negara tetapi masuk dalam wilayah negara kita. Jauhnya sejauh 12 mil laut. Sedangkan yang kedua, zona landasan kontinen atau yang sejauh 24 mil laut. Dalam kawasan ini, setiap negara itu boleh mengambil kekayaan alam yang ada di dasar laut, baik itu berupa gas, minyak, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, zona ekonomi eksklusif yang disingkat dengan ZEE. Jauhnya sejauh 200 mil. Pada kawasan ini setiap negara boleh mengambil apa saja yang ada di laut, tetapi biasanya ada pembagian dengan negara yang berdekatannya. Nah, itu wilayah laut terbagi menjadi 3. Sekarang kita bicara mengenai wilayah udara. Wilayah udara itu yang ada di atas permukaan bumi dan laut. Dalam wilayah wilayah udara ini perhitungannya itu sama. Ya, jadi tidak sembarangan setiap negara bisa melakukan penerbangan dengan sesuka hatinya. Tetapi negara itu apabila melakukan suatu penerbangan kepada wilayah negara yang akan dituju, sebelumnya harus ada perjanjian terlebih dahulu, atau minimalnya negara itu sudah bekerja sama dengan kita. Jadi intinya negara pada saat melakukan penerbangan sudah melakukan kerjasama dengan negara yang dituju. Misalnya Indonesia mau menerbangkan ke Cina. Nah, Indonesia dengan Cinanya sudah bekerja sama dulu, baru bisa melakukan penerbangan. Jadi di udara juga ada aturan-aturan yang harus dipakai. Tidak sembarang pesawat itu bisa melakukan penerbangan kemana aja. Paham ya? Nah, kemudian keempat itu wilayah ekstrateritorial. Yang disebut wilayah ekstrateritorial itu yang tadi Ibu bahas, sejauh 12 mil laut. Ya. Bisa kamu lihat di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu kita bahas mengenai wilayah suatu negara ya. Jadi wilayah suatu negara itu meliputi darat, laut, udara. Nah, kemudian batas wilayah negara kesatuan RI itu
Jadi kalau kita membahas batas, negara itu kayak seperti rumah. Ada batas sebelah kanan, kiri, jadi barat, timur, utara, selatan. Masing-masing batas utara, selatan, timur itu dibatasi oleh negara-negara. Nah, pokoknya yang Ibu terangkan ini bisa kalian simak di dalam minimalnya LKS. Nanti bisa juga kamu buka internetnya. Batas sebelah utara negara mana aja, batas sebelah barat mana aja, ya. Ibu singkat aja. Kemudian untuk kekuasaan sekarang Ibu membahas kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi seseorang itu menjadi penduduk suatu negara itu tidak semua orang bisa langsung menjadi warga negara Indonesia. Ada yang melalui turun temurun, ada yang melalui kewarganegaraan, ada yang melalui perkawinan, banyak macamnya. Jadi seseorang menjadi warga negara suatu negara itu melalui berbagai macam cara. Nah, nanti cara-cara seseorang memperoleh kewarganegaraan itu ada dua macam, ius sanguinis dan ius soli. Ius sanguinisnya itu berdasarkan keturunan, di mana seseorang menjadi warga negara itu mengikut kepada kedua orang tuanya. Kalau ius soli itu berdasarkan daerah kelahiran. Jadi suatu negara menganut ius soli, yang menjadi warga negaranya itu harus lahir di dalam negara itu. Nah, kemudian untuk syarat-syarat menjadi warga negara dan itu sudah ada dalam LKS halaman 22. Dalam berbicara asas kewarganegaraan itu ada dua asas, ius sanguinis dan ius soli. Karena ada dua asas mengakibatkan seseorang itu kewarganegaraannya menjadi hilang. Hilangnya kewarganegaraan disebabkan karena apa? Itu ada di LKS halaman 23. Jadi Ibu berharap bahwa kalian semua siswa, masing-masing siswa itu minimal sudah memegang LKS. Jadi kalian tidak hanya mengandalkan materi yang di LKS, bisa kamu tambahkan melalui internet atau buku pegangan yang ada di perpustakaan sebagai bahan acuan tambahan. Nah, untuk kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu kalian nanti harus mempelajari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ibu berharap kalian dari sekarang menghafal pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 dari satu. Ya pokoknya jangan tanya pasal berapa, pokoknya semuanya nyanya dipelajari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti bisa kamu tanya, baik itu melalui WA atau telepon atau apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.